Halo, selamat malam waktu Tasmania. Jadi dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang gimana sih umur 30 tahun ke atas ke Australia, gimana caranya, terus sekaligus biaya-biaya awalnya seperti apa. Jadi dalam video ini saya akan coba sharing pengalaman pribadi ya, disclaimer, ini adalah pengalaman saya sendiri bersama istri saya. Jadi umur 30 tahun, saya waktu itu umur 33 tahun, kemudian istri saya umur 35. Yang pertama, sebelum saya berangkat ke sini, saya sudah coba research di internet, baik di internet, tanya-tanya, dan semuanya. Jadi hati-hati buat kalian yang mau ke sini dan tanya-tanya lewat sosial media. Kenapa? Karena kalian akan jadi mangsa empuk untuk penipuan. Misalnya, jadi banyak sekali, yang menjanjikan kalau kalau ada yang menjanjikan kalian, misalnya, "Oh, nanti dijanjikan, kerja di kebun, sistem potong gaji," seperti itu. Pasti penipu. Kemudian intinya, nggak ada seorang pun yang bisa menjanjikan pekerjaan di sini, dan nggak ada siapapun yang bisa menjanjikan visanya bakal dapat, seperti itu. Kalau ada yang janji gitu, mostly fake atau ya dia mau duit kalian, mau nipu. Kayak gitu. Jadi sebelum kesini saya coba research untuk apply kerja langsung, tapi nggak ada yang berhasil. Kenapa? Yang pertama ya mereka nggak kenal saya, terus udah nggak kenal, ngapain harus sponsor saya? Padahal untuk mensponsori orang, company akan keluar biaya gitu. Bayangin aja kalau kalian jadi pemilik perusahaan, kalian mau ngundang orang udah nggak kenal, harus bayar dan sebagainya. Emang kalian mau? Jadi saya nggak dapat cari kerja, akhirnya saya memutuskan untuk jalur kuliah. Kenapa? Karena umur saya sudah 30 tahun ke atas, ada pilihan visa working holiday, tapi itu khusus anak yang umurnya di bawah 30 tahun. Jadi saya udah nggak bisa pakai visa itu. Ini pengalaman pribadi saya ke sini pakai visa student dan saya kuliah Master of Business Administration di Sydney. Untuk budgetnya, saya akan coba bagi dua, persiapan budget sebelum kalian dapat visa, sama sebelum berangkat. Sorry. Ya, ini yang pertama. Di sini saya pakai kurs biar gampang, kurs $1 Australia saya bikin 10.000. Kalau realnya itu biasanya 10.100 atau 9.800. Ya mirip-mirip lah. Ini buat gampang aja. $1 10.000. Biaya yang pertama kita pakai agen. Agen imigrasi, kita bayar 5.500.000 untuk berdua, pengurusan visa saya sama istri juga. Kenapa saya pakai agen? Karena yang pertama saya nggak tahu, pada waktu itu saya sibuk kerja, nggak punya waktu untuk ngurusin sendiri. Yang kedua, agen imigrasi yang bekerja di Australia, mereka itu kalian mindsetnya jangan bayangin mereka kayak calo ya. Tapi untuk menjadi agen, mereka itu ada sekolah khusus dan dapat sertifikat khusus gitu. Jadi mereka sangat membantu sebenarnya karena mereka udah tahu celah-celahnya dan mereka akan dapat update reguler dari pemerintah Australia gitu. Kalau kalian mau sendiri, saya tidak sarankan karena daripada kalian habis uang banyak ternyata gagal gitu, lebih baik pakai agen, dan agen pun nggak bisa menjamin, cuman chance-nya lebih besar gitu. Dan kalau kalian mau pilih agen, pastikan agennya punya nomor, dia ada nomor keagenan deh. Jadi untuk agen yang di Australia, mereka mereka pasti punya kayak apa ya, nomor anggota atau nomor registrasi untuk menjadi agen imigrasi atau agen edukasi. Kemudian student visa pada saat itu ya, pada saat itu. Kalau sekarang saya nggak tahu. Kalian bisa cek di websitenya imigrasi Australia sendiri. Jadi student visa waktu itu untuk saya 7.200.000.
istri saya 5,3 juta. Kemudian yang mahal itu adalah asuransi kesehatan. Kenapa? Karena kita berdua. Karena kita berdua. Jadi kalau kalian apply satu-satu, di sini aturannya, aturan untuk asuransi kesehatan. Kalau kalian apply single, itu 2 tahun mungkin kalian cuma bayar 1.400 atau 14 juta untuk 2 tahun. Dan ini wajib ya. Sebelum kalian apply visa, kalian wajib punya asuransi ini. Jadi kalau satu orang single itu 14 juta. Tapi kalau 2 orang itu gapnya jauh banget. Saya kena 7 ribuan lah, 70 jutaan. Kenapa? Ya karena kita menikah ya. Menikah jadi asuransi itu akan berasumsi kalau nanti akan ada biaya-biaya seperti kehamilan, cek banyak biaya inilah kayak persalinan dan sebagainya. Makanya mereka markupnya jauh banget antara yang single sama yang couple. Gitu. Terus tes IELTS pada waktu itu sekitar 3.500.000, nggak tahu sekarang. Kemudian SPP semester pertama lah. SPP semester pertama ini wajib. Jadi ketika kalian dapat letter of offer, dapat offer dari kampus, kemudian kalian harus wajib membayar semester pertama. Nah, kampus saya kebetulan sistemnya cawu, jadi trimester, makanya lebih murah. Karena kalau semester yang 1 tahun ada 2 semester, itu biasanya kenanya sekitar 12.000 ya 12.000 sampai 15.000 atau 120 sampai 150 juta per semesternya. Jadi karena kampus saya sistemnya cawu, saya kenanya di 97 juta untuk semester pertama dan itu wajib dilunasin. Bukti pelunasannya ini nanti setelah kita melunasi kita akan dapat letter COE, Certificate of Enrollment. Jadi kita resmi menjadi mahasiswa di kampus itu. Nah, baru COE ini dipakai untuk aplikasi visa. Setelah itu ada biaya medical check up per orang 1.300.000. Kita berdua jadi 2,6 juta. Dan ini medical check up-nya itu di rumah sakit yang terdaftar ya. Pada waktu itu kita di Jakarta. Jadi saya ke rumah sakit Bintaro kalau nggak salah. Kemudian transportasi, karena kan untuk ngurusin kan kita butuh keliling-keliling dan sebagainya. Ya kita sekitar 2 jutaan lah. Jadi total biaya untuk sebelum dapat visa itu di angka sekitar 193 juta rupiah pada waktu itu. Akhir tahun 2023 sampai awal 2024. Setelah visa granted, ini udah nggak banyak biaya lagi sih. Jadi biayanya apa ya? Cuman tiket pesawat. Pada waktu itu dari Surabaya ke Sydney, masing-masing kita dapat yang ekonomi. Berdua itu 8 juta rupiah, saya sama istri. Udah termasuk bagasi. Kemudian biaya hidup bulan pertama, nah ini yang paling krusial pada waktu itu. Ya kita hanya ada spare sekitar 30 jutaan untuk kita alokasikan di bulan pertama. Jadi total biaya awal itu sekitar 231 jutaan. Kayak gitu. Mahal, iya emang mahal. Makanya sebelum kesini sakit semua. Kayak gitu. Jadi frankly speaking, biaya untuk ke Australia untuk kuliah itu memang mahal. Jadi kalau ada yang menjanjikan dengan biaya murah, oke 50 juta udah berangkat, 30 juta udah berangkat, udah pasti kalian bakal kena tipu sama orang itu gitu. Apalagi yang menawarkan itu adalah orang yang hanya pernah ke Australia atau orangnya ada di Australia, tapi dia nggak punya nomor registrasi untuk menjadi agen gitu.
Jadi hati-hati, biaya kesini memang mahal. Kalau ada yang nawarin murah, pasti kalian ditipu. Oke, sekian video kali ini. Semoga membantu teman-teman yang berencana untuk merantau ke Australia.